Saya mulai dengan satu pantun. Sebelum hujan kembali deras, ayam kembali mengejar itik. Mari persiapkan pemilu dan pilkada secara cerdas menuju Indonesia yang lebih baik. Nah, ini yang penting kita harus memperkaya terkait dengan fungsi risetnya dulu. Ketika Bapak dan Ibu ditempatkan dalam sebuah litbang, Bapak dan Ibu pelajari Permendagri Kepala Badan nomor Strategi 17. Kebijakan Dalam Negeri Bapak Dr. Yusarto Huntoyo, MPD. Ada orang litbang yang tidak tahu isi Permendagri. Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Apa Dalam sih Negeri Permendagri? Bapak Abbas Supriyadi, SOS MA. Padahal itu adalah Yang terhormat Kepala Pusat aturan Lingkup saktinya, Badan Pak. Strategi Kebijakan Dalam Ketika Negeri. Bapak paham, Bapak buka Yang kami perpres. hormati Perpres Menteri terkait dengan Kementerian BRIN, Lembaga dan Pemerintah Daerah. nomenklatur BRIN, bagaimana Yang fungsi kami BRIN, hormati pengembangan iptek, nah itu Bapak pelajari. Badan Strategi Apalagi itu sudah jadi Kebijakan berita nih, ada Dalam khusus Negeri lagi peraturannya berbahagia pada siang terkait hari. dengan fungsi beridanya ya Pak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul siang hari ini dalam acara Fokus Group Discussion penguatan strategi kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka persiapan pemilu dan pemilkada serentak tahun 2024, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri tahun anggaran 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Bapak Dr. Yusarto Huntoyo, MPD. Selanjutnya, mari kita simak bersama pengarahan sekaligus pembukaan secara resmi oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Bapak Dr. Yusarto Huntoyo, MPD. Kepada Bapak Kepala Badan, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat PLT Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Bapak Abbas Supriyadi. Yang kami hormati para Sekretaris Direktorat Jenderal Badan dan Itjen Kementerian Dalam Negeri atau yang mewakili, yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, pejabat fungsional media, muda, lingkup Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, para narasumber, tamu undangan, dan peserta FGD penguatan strategi kebijakan pemerintah pusat dan daerah
dalam rangka persiapan pemilu kada serentak tahun 2024 yang berbahagia. Ketika Bapak dan Ibu menjalankan sebuah inovasi tanpa riset, itu jadi masalah juga. Ketika inovasi tidak berlanjut, permasalahannya apa? Kembali lagi, akar permasalahannya apa? Karena tidak adanya riset. Karena kita kembali lagi, apakah riset membutuhkan anggaran yang besar? Tidak. Saya pernah melakukan riset mandiri, Pak, Bu. Bapak dan Ibu tahu kondisi BRIN seperti apa. Dengan sifat kompetisi proposalnya, internal kita kompetisi proposal. Tidak semua peneliti yang memperoleh dana riset. Nah, ini kreatif, kita kreatif. Kita cari sumber-sumber referensi. Kita mendekati key informan. Kita sebar kuesioner. Nah, itu strategi. Strategi bagaimana bisa collecting datanya. Nah, ini jadi daerah yang masih galau dengan alasan tidak punya SDM atau seperti apa, itu nanti bisa kita membantu, dari BRIN membantu, Pak. Mau konsultasi kapanpun kami juga siap. Dan itu memang salah satu aspek fasilitasi yang kita lakukan. Ya, baik Bapak, terima kasih Ibu Re dan Pak Made atas penjelasannya. Bapak Ibu, sebelum kita beralih ke peserta yang Zoom, apakah ada yang ingin dikonfirmasi atau dipertanyakan ulang atau yang ingin didiskusikan kembali? Sepertinya tidak ada, Bapak Ibu pemateri. Jadi ini kita ada mendapat 2 pertanyaan dari Zoom. Yang pertama ini dari bagian organisasi Kota Bitung. Pertanyaannya adalah, selain jabatan fungsional peneliti di BRIDA, ini jabatan fungsional apa saja yang bisa mensupport kegiatan riset ya di BRIDA? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini agak panjang nih pertanyaannya. Ini dari Jabar, dari Pak Firman Abdurrahman. Beliau bertanya terkait untuk mendapatkan perizinan dan pelayanan publik agar mudah. Terkait dalam pelayanan publik selalu menjadi masalah agar pelayanan dipercepat dan dipermudah. Dan pengajuan dalam proposal penelitian agar mendapatkan anggaran dalam penelitian. Dan pertanyaannya, apakah bisa analisis disatukan oleh Badan Kajian Anti Suap dan Anti Korupsi? Ini agak beda ya pertanyaannya. Dikarenakan saya berhubungan dengan lembaga KPK dan Komisi Penyiaran. Jadi bagaimana memfasilitasi penelitian disekaligus,kan oleh pegiat anti korupsi, jadi pada saat ada kejanggalan bisa langsung dipublikasikan dan sekalian dicarikan solusinya. Jadi 2 pertanyaan itu yang dari kolom chat Zoom. Silakan dari Pak Aban atau Mbak Rey. Ya, buat yang di Zoom ya, yang bertanya tadi ya, terkait dengan yang relevan ya, fungsionalnya untuk pengajuan kebutuhan fungsional. Ini mau jadi BRIDA ya, berarti mau jadi BRIDA kan? Yang bertanya ini ada keinginan untuk menjadi BRIDA. Mungkin bisa untuk menyediakan slot terkait dengan ada fungsional analis pemanfaatan iptek, Pak. Analis pemanfaatan iptek itu pembinanya BRIN. Nanti kalau misalkan Bapak dan Ibu mau jadi fungsional analis pemanfaatan iptek, nanti saya bisa share yang PIC-nya, PIC dari yang menangani fungsional tersebut. Lalu juga ada analis data ilmiah. Jadi kalau Bapak dan Ibu kesulitan terkait dengan misalkan yang ingin membuat database ya, database terkait dengan inovasi nih, terutama inovasi kan banyak nih datanya inovasi. Bisa ada yang datanya 500 inovasi. Nah itu bisa mengusulkan terkait dengan analis data ilmiah ADI. Itu bisa juga. Atau dengan analis kebijakan juga bisa, semuanya bisa bermain di situ, Pak. Kalau misalkan analis kebijakan malah bisa lebih ini ya, lebih simpel ya hasilnya. Tapi untuk teknisnya analis pemanfaatan iptek. Lalu juga bisa analis perencanaan juga bisa masuk di situ untuk pengembangan inovasinya seperti apa.
Pokoknya semuanya bisa deh. Apa kalau misalkan Bapak dan Ibu sekarang tinggal Bapak dan Ibu itu mengusulkan kebutuhannya, terkait dengan kegiatan-kegiatannya, supaya nanti ketika program datang, Bapak sudah menjadi Brida, programnya sudah datang, sudah ada fungsional analis pemanfaatan ipteknya, makin bagus banget itu Pak. Sudah tidak perlu pusing-pusing lagi. Memang cara yang lebih bagus sih mengangkat dari awal ya. Mengangkat dari awal, bukan yang impasing kayak seperti itu. Biasanya impasing itu hanya sekedar mengikuti saja. Tapi kalau kita ngangkat dari awal, memang udah ada fashionnya, mereka sudah terbentuk gitu, sudah terbentuk. Dan itu memang biasanya kesulitan teman-teman adalah kontak siapa sih yang melakukan pembinaan ini. Kami cuman hanya dilantik lalu mendapat posisi sebagai analis pemanfaatan iptek. Tapi ketika kami ingin menanyakan bagaimana untuk ngomongnya, kami bingung. Nah, itu solusinya adalah di kami, nggak usah bingung. Dan memang Brida itu kalau lebih bagus ada analis pemanfaatan iptek, ada penelitinya, ada analis kebijakannya, lebih komplit lagi. Ketika hasil riset terwujud hasil risetnya, nanti analis kebijakan lah melaporkan secara polisi briefnya seperti apa gitu, supaya pimpinan bisa membacanya dengan efektif, dengan mudah dicerna, dan lebih praktis gitu dengan polisi brief. Lalu penelitinya nanti yang melakukan sebelum inovasi tersebut ada, misalkan inovasi yang baru atau inovasi yang inisiatif, nah itu dilakukan riset dengan melakukan yang namanya menggunakan fungsional penelitinya. Ketika ada yang teknis terkait dengan pendidikan kesehatan, ini kira-kira bagaimana ke depannya? Peluangnya seperti apa? Bisa tidak untuk menyesuaikan dengan iptek yang mudah berkembang seperti itu? Nah, itu yang saling korelasi. Jadi, apapun kebutuhan yang Bapak Ibu inginkan untuk membentuk Brida, itu bisa apapun. Tapi yang utama adalah analis pemanfaatan iptek itu jangan sampai tertinggal. Peneliti juga bisa, analis kebijakan bisa, itu saling berkaitan. Tapi kembalikan lagi ya, sama kekuatan dari fiskal yang ada di daerah. Lalu yang kedua terkait dengan apa ini? Bagaimana memfasilitasi penelitian disekaligus,kan oleh kegiatan anti korupsi. Jadi pada saat kejanggalan bisa ada langsung dipublikasikan, dicarikan solusinya. Ini kan kalau riset itu tidak harus berhasil. Riset itu kita harus mindset kita, riset itu tidak harus berhasil dan tidak harus diterima. Hipotesisnya kita seperti itu. Jadi kita bisa membuat atau merumuskan isu-isu apa. Apalagi berkaitan dengan korupsi. Di zaman tahun politik ini korupsi sangat kental nih, sama sekali kan. Sangat kental sekali dengan yang namanya korupsi. Entah itu korupsi di desa atau entah itu korupsi di kabupaten, itu sangat kuat sekali. Nah, sekarang tinggal kalau ada studi kasus malah lebih bagus ini studi kasus. Ketika tahun politik muncul, ada kasus misalkan kepala daerah yang ditahan akibat adanya memihak salah satu partai. Nah, ini kan salah satu kasus studi kasusnya. Tapi kalau memang tidak ada studi kasus, bisa ditangkap apakah ada indikasi kecurangan terhadap sistem politik di suatu daerah misalkan. Peluangnya ini besar atau kecil, potensinya bisa melihat dari proses rekrutmen, proses pendaftaran calon, misalkan seperti itu, atau dengan melihat kader yang ada di ETRW itu, melihat kader dari ETRW. Nah, atau melihat dengan fakta integritas, itu banyak hal yang bisa dieksplorasi. Jadi Bapak dan Ibu melakukan riset, jangan takut itu gagal. Karena berdasarkan temuan, kalau riset melakukan yang namanya salah itu udah biasa Pak, asal jangan melakukan kebohongan kayak seperti itu. Jadi kita jangan takut gagal, loh, memang sudah datanya seperti itu. Mau dibantah berapa profesor, kalau memang sudah temuan lapangannya seperti itu, nggak ada yang bisa membantah. Asal memang bisa justifikasi bahwa memang data ini berdasarkan dari lapangan. Jangan dari kitanya tidak pede untuk melaporkan hasil riset. Oh, ini hasil risetnya kayaknya pimpinan nih nggak akan setuju nih. Banyak hal seperti itu, bisa tidak dirubah. Nah, susahnya peneliti birokrat seperti itu.
Kadang kita mengikuti pimpinan, padahal temuannya berbeda. Kausalnya X, faktor X dan Y itu sangat berbeda, tidak bisa ditemukan, tapi ini bisa ditemukan. Nah itu yang jadi pokoknya melakukan riset, lakukanlah. Apa Bapak ingin melakukan riset terkait dengan korupsi atau juga dengan peluang wapres nih, capres mana nih kira-kira yang bakal ini, yang bakal terpilih, itu sah-sah aja Pak melakukan itu. Sebelum ada hasil, Bapak melakukan survei dulu. Kira-kira masyarakat nih lebih memihak yang mana? Nggak masalah. Masalah nanti endingnya yang menang siapa, nggak masalah itu. Pembuktinya daerah ini lebih mendukung ini. Karena alasan seperti ini. Mungkin itu ya 18-20. Baik, terima kasih dari organisasi Kota Bitung. Kalau apa Ibu Jane gitu, dan Jabar Pak Firman terkait dengan yang peneliti mungkin dari Bitung. Kami di Brida Provinsi Bali pada saat sekarang ini baru mempunyai fungsional JFAK, Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, Perencana dan Analis Keuangan Pusat dan Daerah. Itu yang peluang-peluang yang mungkin bisa di selain peneliti, ada juga mungkin dari perekayasa yang bisa dikembangkan, dan juga ada analis pemanfaatan iptek tadi juga disampaikan oleh Rai, ada analisis analis data ilmiah dan penata penerbit ilmiah juga ada analisnya yang dibina oleh BRIN dari 12 yang saya tahu. Di samping ada Linkayasa, teknisi kebun raya juga ada. Kalau nanti di Bitung ada kebun raya, mungkin bisa dikembangkan dari teknisi kebun rayaan. Itu yang kemungkinan yang bisa dikembangkan. Terus kaitannya dengan tadi Pak Firman, saya mohon maaf ini saya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Rai terkait dengan kebijakan riset yang kami di Bali. Kalau ada kebutuhan riset yang diinginkan oleh perangkat-perangkat daerah, itu disampaikan kepada kami di Brida, sehingga kami mengkaji, kami mengkomunikasikan dengan para peneliti di perguruan tinggi. Itu yang kami lakukan. Setelah itu kami dapatkan informasinya bisa dilakukan kajian, itu kami akan mengalokasikan, meminta anggaran untuk dialokasikan anggaran untuk melakukan riset. Itu yang kami lakukan di Bali Pak Firman. Contoh misalnya kami ada keinginan dari OPD kami, Dinas Koperasi, untuk bagaimana sih kontribusi dari UKM terhadap PDRB. Ternyata kalau itu dilakukan penelitian itu tidak mungkin karena data dasarnya tidak ada di Bali, sehingga kami komunikasi dengan BPS, kami komunikasi dengan peneliti di ekonomi Universitas Udayana, tidak bisa dilakukan karena data yang menyebutkan nilai tambah dari suatu produk itu tidak ada. Sehingga untuk risetnya itu baru dilakukan analisis saja, belum dilakukan kajian yang mendalam. Ini beberapa, ada yang bisa kami lakukan, ada yang tidak bisa kami lakukan. Itu yang kami lakukan di Bali Pak Firman untuk berkaitan dengan riset-riset. Mungkin analoginya bagaimana tadi Bapak menyampaikan untuk berkaitan anti suap dan korupsi untuk melakukan analisis atau dengan riset, mungkin perlu ada mekanisme tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Rai. Saya kira itu respon saya terhadap Ibu Pak Jane, Ibu ini ya dari Bapak ya dari Kota Bitung, Bapak Jane dan juga Pak Firman dari Jabar. Terima kasih Bu. Ya. Baik, terima kasih hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah ya, puji syukur FGD hari ini sesi 1 berjalan dengan lancar. Semoga melalui diskusi kita hari ini bisa menjadikan organisasi dan SDM bidang strategi kebijakan pemerintah pusat dan daerah menjadi lebih baik lagi. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Rai dan Pak Made serta seluruh peserta atas kehadirannya, baik yang hadir secara langsung maupun yang hadir secara daring. Sebelum